Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ru Moko Ago. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing barang yang saya baru pesan di Shopee ini, dan juga akan saya sedikit review. Ini adalah Brica Steady XS. Jadi kalau sebelumnya saya pernah beli Brica Steady Pro, ini seri terbarunya Brica Steady XS. Oke, kita unboxing bersama-sama. Pelan-pelan biar nggak kena dusnya yang di dalam. Ini cara penyepakannya juga sangat rapi dan juga sangat aman ya, cara penyepakannya rapi, aman. Oke, untuk pembungkusnya yang di luar kita amankan dulu biar tidak mengganggu yang ada di meja. Nah, di sini ternyata di atas dusnya ini, paketannya ini ada kaos. Jadi pada saat kita beli Brica Steady XS ini, kita diberikan bonus kaos. Jadi kaosnya ini all size. Waktu pembelian Brica Steady Pro yang pertama juga saya juga dapat kaos. Jadi untuk kaos Brica sendiri untuk diri saya itu udah ada 2. Jadi kita coba lepasin dulu. Ini pakai lakban ya, pakai perekat yang lumayan juga kuat. Dan tada, inilah kaos kalau kita beli beli produk Brica. Jadi kalau setiap kita beli produk Brica biasanya itu kita akan dapat bonus kaos seperti ini. Jadi ukurannya all size, ini bagus sekali. Bahannya juga lumayan bagus. Kemudian selain kaos ini kita dapat paket di Steady XS, gimbal stabilizer untuk smartphone. Kalau untuk yang sebelumnya saya beli Brica Steady Pro itu dusnya agak panjang. Kalau Brica Steady XS ini cukup pendek. Oke, kita sama-sama lihat apa saja yang ada di dalam dusnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita buka, ternyata di luar sini, di luar busnya ini sudah diberi keterangan. Jadi katanya 3 axis, kemudian face trackingnya ada, movement mode, zoom control, panorama, time lapse, sama quick roll switch. Kalau untuk fungsi-fungsinya, pengalaman dari karena saya juga tidak terlalu sebenarnya juga tidak terlalu butuh dengan hal-hal yang saya anggap sendiri sudah lebih dari cukup. Biasanya sih bahkan kalau untuk Brica Steady Pro itu saya tidak lagi pakai aplikasinya, jadi cuman gimbalnya penting sudah dinyalain, kemudian saya pakai langsung handphone tanpa dikonek di aplikasinya biar cepat gitu. Karena ternyata untuk Steady Pro yang sebelum kita bahas ini, kita unboxing lebih jauh. Jadi untuk Steady Pro sendiri
Itu untuk yang apa namanya, yang tempatnya untuk menjepit HP itu di sini kan, di sini ada alatnya juga. Nanti itu kenapa saya harus ganti dengan Beesteady XS, karena ternyata setelah saya gunakan HP saya ganti HP saya dari HP yang pertama saya kan tempat headsetnya itu di bagian atas. Nah, setelah saya ganti handphone Redmi Note 8 Pro, ternyata tempat colokan headsetnya itu sudah ada di bawah. Nah, ketika kita colok ketika handphone itu kita pasang di gimbal Beesteady Pro, ternyata tempat colokan handphonenya itu terhalang oleh penningnya itu, atau oleh penyangga handphonenya itu. Oke, kita buka apa saja yang ada di dalam dosen ini. Nah, ini dia. Di dalamnya ada kartu garansi 1 tahun. Kemudian ini ada user manualnya. Terus apa lagi? Terus kita dapat, nah ini pansnya atau sarung ya, tempat untuk gimbal smartphone Beesteady XS. Kemudian kita dapat charger, chargernya ini sudah TFC, jadi untuk pengisiannya lebih cepat. Kemudian dapat apa lagi? Nah, ini kita dapat mini tripod, jadi ini untuk ditaruh di bawah gimbal. Kemudian nah, ini gimbalnya, ini plastik, ini hampir mirip juga sih sama Beesteady Pro, jadi hampir sama, cuman ini lebih mungil. Beratnya juga mungkin cuma 200-an 200-an gram. Di sini ada tertera, iya, 259 gram. Kemudian ini cuma langsung diangkat, ini bisa langsung. Nah, keren kan? Ini kecil, mungil, tapi fungsinya juga sangat banyak. Nah, rollingnya juga dia bisa berputar 320 derajat. Kalau Beesteady yang biasa itu hanya 180 derajat, Beesteady Pro sama 300 juga 360 derajat bahkan kalau Beesteady Pro. Nah, kalau ini dia bisa berputar rolling 320 derajat. Kemudian tiltingnya juga, ini tiltingnya ini 320 derajat juga sama, penningnya juga sama yang ini di bagian sini kalau nggak salah. Soalnya kalau untuk masalah spesifikasinya saya kurang paham juga, tapi ini kan berdasarkan apa yang ditulis di dalam. Ini 320 derajat juga. Kemudian kapasitas baterainya di sini 2000 mAh. Jadi kalau 2000 mAh itu bisa sampai 8 jam pemakaian. Nah, kalau Beesteady Pro itu 4000 mAh kalau nggak salah ya, 4000 atau 5000. Jadi 2 kali lebih besar daripada baterai daripada Beesteady XS ini. Di dalam dos sendiri ini ada gantungan ya. Oh iya, akan dipasang di sini supaya lebih tidak mudah lepas kalau kita pegang nanti. Ntar ya kita pasang. Kemudian ini ada silika gel. Nah, jadi bentuknya ini mungil, nggak seperti nggak seperti di Beesteady Pro, itu agak besar sih. Kemudian juga di bawah sini ini untuk mini tripod. Kita bisa pakai ini mini tripod. Nah, bisa ditaruh jadi ini untuk briket L, kita pasang di bawah sini bisa juga. Nah, itu untuk shotgun sama itu lighting, jadi bisa juga. Kalau di Beesteady Pro itu ada juga sama. Nah, untuk colokan yang di bawah tadi tempat mini tripod itu juga, apabila kita punya item yang ini namanya briket L, kita bisa langsung pasang juga yang di bagian bawah.
Jadi ini fungsinya bisa kita gunakan mic shotgun yang panjang sama ini lighting. Kebetulan mic shotgunnya saya pasang untuk merekam, jadi tidak sempat saya contohkan. Nah ini bisa juga lightingnya di sini. Jadi ini untuk ditaruh lighting. Ini ada, kebetulan ada 2 slot kan, lighting sama mic-nya yang tadi. Nah coba kita pasang lighting. Oke, kita lepas dulu. Nah, untuk cara penggunaannya setelah saya coba pelajari, ternyata hampir sama juga dengan gimbal-gimbal B-Steady versi lainnya, kayak B-Steady yang versi biasa atau Steady Pro. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba kita pakai handphone ini saja. Jadi ini Redmi N4X sih, sudah cukup lama. Katanya sebelum kita pasang itu ada namanya aplikasi B-Steady XS, itu langsung di download di Play Store. Oke, kita cari dulu aplikasinya. Ini aplikasinya udah berhasil kita download. Kemudian sebelum ini, baiknya agar motor gimbalnya ini nggak cepat rusak, baiknya handphone ini atau smartphone kita itu kita pasang dulu di gimbal. Nah sekarang kita akan coba gimbalnya. Jadi ini kita pakai smartphone atau handphone Redmi Note 8 Pro. Jadi dia bisa menopang juga handphone sebesar ini. Maksimalnya bisa sampai 55 sampai 55 untuk lebar lebarannya, sedangkan panjangnya itu 90 mm. Oke, dan bagi teman-teman, setelah kita download aplikasinya, kemudian sudah kita connect sama dengan perangkat gimbalnya melalui Bluetooth, biasanya kita diinstruksikan untuk upgrade perangkat lunaknya atau firmware. Nah, sebelum saya upgrade tadi, lampu indikator gimbalnya untuk yang tersambung dengan Bluetooth itu warna merah. Sekarang udah berubah jadi hijau. Bahkan yang awalnya saya kira itu udah gimbalnya ini ada errornya, ternyata enggak. Oke, untuk upgrade firmware-nya udah selesai 100%. Oke, untuk gimbal B-Steady XS ini untuk saat ini dibanderol cukup terjangkau, harganya 1 jutaan. Nah, kita coba aplikasinya. Ini kita sudah nyalakan gimbalnya. Oke, B-Steady XS-nya udah muncul, kita klik. Nah, kita coba joysticknya. Oke, kita sudah bisa turun naikkan gimbalnya. Kita coba beberapa fitur yang ada di dalam gimbal ini. Di sini ada namanya time lapse, kemudian ada fotografi, video, momen. Nah, momen ini bagus sekali karena di dalamnya udah include. Jadi kalau misal kita mau merekam video, ini modelnya Inception. Ini bisa 180 derajat atau 270 derajat. Kalau kita musik yang kita dengar ini udah include di dalam video nanti ketika kita merekam, otomatis udah dengan musik. Tapi kalau kita mau menonaktifkan musik, ya kita klik logo musiknya di dalam. Nah, itu dia tidak pakai musik. Kalau Inception ini, misalnya kita ke terowongan atau ke dalam gedungnya, kita bisa buat untuk sinematik mode Inception. Jadi sudah include di aplikasi B-Steady XS. Banyak sekali, ada Smart Motion Time Lapse, kemudian ada Fantastic Rotation. Nah, ini bagus sekali. Banyak sekali ya di dalam fitur-fiturnya. Oke, kita balik lagi. Kemudian di sini ada gesture control.
make a V. Jadi tangan kita buat seperti ini bisa. Coba kalau kita bikin kamera depannya. Nah, ketika kita buat seperti itu dia langsung. Kemudian ini ada filternya, banyak sekali filternya. Tinggal kita pilih yang mana. Ya kayak di aplikasi-aplikasi yang lain, coba lihat itu filternya banyak sekali. Di sini ada face tracking. Jadi face tracking ini coba lihat ya. Kita pindahkan kepala kita, dia ngikut. Nah, ke kanan juga dia ngikut kayak gitu. Kemudian selain face tracking ada juga namanya object tracking. Jadi kita fokus saja ke satu objek, kemudian kita track. Jadi dia akan tracking sendiri objeknya yang kita track itu. Kita nonaktifkan dulu. Kemudian untuk settingnya banyak sekali. Di sini ada, lihat sendiri, ada shooting style. Pokoknya ini teman-teman yang beli gimbal Beesteady XS ini bisa coba sendiri, karena jujur saya juga baru pertama kali ini mencoba gimbal Beesteady XS. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba juga. Saya sudah pernah mencoba gimbal Beesteady Pro dan kurang lebih hampir sama sih. Cuman untuk gimbal Beesteady XS ini itu ditambahkan beberapa fitur, yaitu tadi ada momennya, di situ sudah ada inception dan fitur-fitur lainnya. Tentunya untuk gimbal Beesteady Pro atau gimbal Beesteady XS ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi untuk ukuran mini, gimbal mini, dan harga juga yang murah tapi tidak murahan, gimbal ini sangat recommended sekali buat YouTuber atau orang-orang yang punya hobi dalam videografi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.